Halo sobat pencinta film, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita Filmex yang mengulas tentang alur cerita film, rangkuman film, dan review film-film yang menarik. Di video kali ini, Filmex akan mengulas alur cerita film yang berjudul The Other Lamb yang dirilis pada tahun 2019. Film ini cukup menarik karena menceritakan sebuah perkumpulan yang jauh di pelosok hutan dan mengasingkan diri dari dunia luar. Di perkumpulan ini hanya ada satu orang pria yang bernama Shepard. Dialah kepala dari perkumpulan ini yang semua pengikutnya adalah wanita-wanita cantik. Dan yang bikin gue iri, seluruh pengikutnya bakal dia jadiin istri. Oh ya, sebelum lanjut menonton, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video selanjutnya. Di awal film, kita akan dipertemukan dua gadis cantik yang bernama Sheila dan Tamar. Mereka berdua sedang menikmati keindahan air terjun. Kemudian ada sebuah perkampungan yang di sana terlihat sekelompok wanita yang tengah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, para wanita-wanita di sini mengenakan warna pakaian sebagai statusnya, di mana wanita dengan pakaian warna pink adalah wanita yang sudah diperisti Shepard, sedangkan wanita yang pakaiannya warna biru menandakan dia adalah anak Shepard. Ya, setelah dewasa juga bakal diperisti Shepard juga sih. Lalu scene berpindah saat mereka sedang makan bareng. Di sini nampak Shepard pria satu-satunya menjadi pusat perhatian para wanita pengikutnya. Kemudian Shepard pun memilih istri yang akan diberikan rahmat darinya. Setelah itu, sebelum mereka tidur, para wanita-wanita itu memuja Shepard karena mereka bahagia Shepard telah mengizinkan mereka menjadi istrinya. Keesokan harinya, Shepard mengumumkan bahwa dirinya akan selalu menerima wanita yang tersakiti oleh kejamnya dunia untuk menjadi istrinya. Shepard juga mengatakan bahwa dirinya akan selalu menjaga mereka. Lalu, Shepard mengusap darah seekor domba yang sudah dia sembelih. Shepard pun mengajak mereka berdoa dengan mengusapkan darah domba tadi ke wajah para wanita pengikutnya. Usai kegiatan upacara doa, lalu Shepard mengajak Sheila untuk jalan-jalan. Nah, di sini Shepard ngomong pada Sheila bahwa Sheila memiliki wajah yang cantik seperti ibunya. Sheila kemudian menanyakan tentang ibunya, namun Shepard tidak menjawab dan pergi dari hadapan Sheila. Salah satu istri Shepard mengatakan kalau dirinya senang saat Shepard mendekatinya. Namun, Sheila tak senang. Ia merasa cemburu karena istri Shepard di depannya sebenarnya masih seumuran dengan Sheila, tapi sudah diperisti Shepard. Lalu Sheila diminta membawakan persembahan ke sebuah rumah. Nah, di saat perjalanan, Sheila melihat bangkai hewan yang sudah dikerubungi belatung. Namun, Sheila mengabaikan dan melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai, Sheila melihat seorang wanita yang tertidur. Lalu dari sisi lain di ruang itu, datanglah seorang wanita memakai baju putih. Ia pun meminta persembahan yang dibawa oleh Sheila. Wanita ini mengatakan bahwa jika nanti Sheila sudah datang bulan, Shepard tidak akan bersikap manis lagi kepadanya. Keesokan harinya, Shepard yang lagi dimandiin oleh istri-istrinya mendapat kabar kalau beberapa domba yang lagi bunting mungkin akan segera melahirkan. Lalu Shepard pun menugaskan Sheila untuk mengurus domba yang akan melahirkan itu. Saat menjaga domba, ternyata Sheila malah ketiduran. Kemudian saat terbangun, Sheila melihat seekor domba yang sudah melahirkan anaknya. Saat ingin memeriksanya, Sheila terkejut dan kebingungan karena di paha mulusnya banyak darah yang mengalir dari selangkangannya. Ini adalah kali pertama Sheila datang bulan. Karena panik, Sheila pun menjerit ketakutan. Pada malam harinya, Sheila masih memeriksa darah menstruasinya. Kemudian, ia juga bercerita bahwa saat menjaga domba tadi, ia ketiduran. Dan dia melihat anjing liar memangsa salah satu anak domba yang baru lahir itu. Ternyata salah seorang istri Shepard mendengar yang kemudian melaporkannya kepada Shepard. Akhirnya, Sheila dipanggil oleh Shepard dan dibawa ke gereja. Shepard memaafkan kesalahan Sheila, namun ia tidak mempercayai Sheila lagi. Dan oleh Shepard, Sheila pun kini disebut sudah tidak murni lagi. Saat jam tidur, Sheila terbangun karena mendengar suara dari luar rumah. Karena penasaran, Sheila pun mengintip dari jendela. Ternyata di luar Shepard sedang berbicara dengan seorang polisi. Keesokan harinya, semua wanita pengikutnya dikumpulkan. Shepard mengumumkan semuanya harus berpindah mencari tempat singgah baru.
Jika tidak, mereka akan dihancurkan dan dipisahkan oleh orang luar. Sebelum pergi, mereka menyanyikan lagu kebanggaannya, dan kemudian mereka pun memulai perjalanan yang dipimpin langsung oleh Shepard. Matahari pun mulai tenggelam, dan kegelapan mulai menyelimuti seisi hutan. Wanita-wanita Shepard sebagian mulai mendirikan tenda untuk bermalam, dan sebagian lagi menyiapkan makanan dan api unggun. Lalu, saat tengah malam, si Shepard membawa seekor domba yang akan disembelihnya. Kemudian terlihat Sheila berdiri dengan darah mens yang masih merembes dan mengotori pakaian putihnya. Esok harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Sheila dan Tamar menemukan sebuah rumah kosong di tengah-tengah hutan. Sheila pun penasaran dan mulai memeriksa ke dalam rumah itu. Sheila menemukan sebuah lukisan pemandangan yang membuat matanya tertarik untuk terus memandangnya. Sesaat kemudian, Shepard datang. Shepard memperingatkan kepada Sheila dan Tamar untuk segera keluar dan melarang mereka masuk ke rumah itu. Karena Shepard menganggap rumah itu sudah rusak dan tidak layak huni. Hari pun kini beranjak malam lagi, dan para wanita mulai mendirikan tenda, memasak, dan menyalakan api unggun seperti malam sebelumnya. Keesokan harinya, di samping tenda ada seekor domba yang memandang Sheila. Kemudian datanglah seorang wanita dan menatap si Sheila, yang darah mensnya masih berceceran. Sesaat kemudian, wanita itu pun berteriak bahwa Sheila sudah tidak murni. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Kali ini, Sheila menanyakan kepada salah satu istri Shepard tentang apa yang terjadi kepadanya. Istri Shepard malah menjawab, hal ini adalah hukuman karena kesombongannya. Dan kini Shepard menyebut Sheila sebagai benda rusak. Lalu si istri Shepard tadi bercerita sebenarnya dia berteman baik dengan ibu Sheila. Dia juga mengatakan ibu Sheila sangat cantik. Namun naas, saat melahirkan Sheila, ia mengalami pendarahan hebat. Namun Shepard enggan membawanya ke rumah sakit. Di malam berikutnya, Sheila mengobrol lagi dengan teman ibunya. Kali ini, dia berkata bahwa Sheila tak bisa terus bersamanya, karena Shepard mengetahui ritme pribadi mereka. Sebenarnya teman ibunya Sheila ini ingin kebebasan dan ternyata ia tetap di sini karena ia takut kepada Shepard. Di hari perjalanan berikutnya, salah satu istri Shepard memegang perutnya. Dia mengalami kontraksi hebat dan menampaknya akan segera melahirkan. Lalu sebagian wanita mulai memberikan pertolongan untuk proses persalinan. Dan seorang bayi laki-laki pun lahir. Namun naas sang ibu tidak tertolong. Yang kemudian jasadnya dibakar dengan iringan lagu kebanggaan mereka. Selesai dengan proses pembakaran jenazah, kemudian Shepard pun mengajak mereka kembali meneruskan perjalanan. Tapi salah satu istri Shepard menolak untuk mengikutinya. Dia memilih untuk merawat si bayi karena Shepard akan membuang bayi itu. Di perjalanan, Tamar mengatakan bahwa ia melihat sesuatu. Lalu Shepard menyuruh Tamar untuk menunjukkan. Namun sayangnya si Tamar malah ditendang dan diseret-seret oleh Shepard. Shepard juga mengatakan bahwa ia bukanlah anaknya. Tak lama setelah itu, Shepard dan para pengikutnya sampailah di tempat persinggahan barunya. Shepard memberi nama rumah barunya sebagai Eden. Yang kemudian, para wanita-wanita pengikutnya itu terlihat sangat senang karena perjalanan jauh mereka membuahkan hasil. Sheila sedang mengawasi domba, lalu Tamar datang dan memberitahukan bahwa para istri Shepard sudah pergi. Anak-anak Shepard kemudian mendatangi Shepard yang sedang duduk di tepian danau. Lalu Shepard pun mengatakan kepada anak-anaknya bahwa para istri sudah diberikan rahmat yang abadi. Di pinggir danau terlihat pakaian pink yang berceceran milik para istri Shepard. Yang kemudian Shepard mengatakan bahwa dia melakukan hal ini karena agar bisa menjadi suami bagi anak-anaknya. Lalu Shepard pun memanggil Sheila dengan sebutan istri. Dia mengatakan bahwa Sheila sudah mendapatkan kerahmatannya. Sheila yang berani pun maju, tapi Sheila menjawab ia tak butuh rahmat darinya. Shepard yang kecewa pun marah dan menampar Sheila. Namun Sheila berani untuk menampar balik si Shepard. Di penghujung film, ada sebuah mobil polisi yang melintas di jalan pinggir sungai. Kemudian mobil itu berhenti karena melihat sesuatu yang ada di sungai. Lalu turunlah dua orang polisi itu untuk mengeceknya.
Ternyata dua polisi itu menemukan beberapa mayat tanpa busana. Ternyata itu adalah mayat-mayat istri Stafford. Di sebuah pohon terlihat mayat Stafford yang digantung dengan tanduk domba di kepalanya. Sheila dan anak-anak Stafford yang lain akhirnya terbebas dari dunia sesatnya si Stafford. Dan film ini pun diakhiri oleh nyanyian Sheila yang membawa dombanya di sebuah air terjun. Nah, gimana menurut kalian? Film ini cukup menarik bukan? Dan sebelum berpamitan, gue mau ingetin lagi. Buat kalian yang ingin melihat rangkuman film menarik lainnya, silakan buka di channel Filmex. Oke, sekian dulu pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Sampai jumpa dan selamat menonton video selanjutnya. Salam pecinta film.